Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bapak Ardiansa Saputra dalam mata pelajaran PPKN. Apakah anak-anak sudah siap menerima pelajaran PPKN hari ini? Sudah disiapkan alat-alat tulisnya? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Apa saja materi yang kita pelajari pada bab 2 ini? Yuk sama-sama kita amati peta konsep berikut ini. Jadi, materi yang kita pelajari pada bab 2 ini adalah tentang norma, yaitu 1. Pengertian norma, 2. Macam-macam norma, dan yang ketiga tentang fungsi norma. Jadi, intinya pada pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas tentang norma saja. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi bab 2 ini, anak-anak diharapkan dapat menguasai hal-hal sebagai berikut. 1. Anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari norma. 2. Anak-anak menunjukkan jenis-jenis norma. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memberikan contoh penerapan norma-norma yang terjadi di dalam masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang norma, silakan anak-anak mengamati gambar-gambar yang ada dalam tayangan berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Bapak yakin semua anak-anak mengenal semua pemain yang ada dalam tayangan tersebut. Tetapi, bukan itu yang akan kita bahas ya. Jadi bisa kita simpulkan, ternyata dalam sebuah permainan sepak bola, ada aturan atau norma yang mengaturnya, sehingga pertandingan dapat berjalan dengan baik, teratur, serta adil. Begitupun dengan olahraga lainnya ya, juga ada aturan atau norma yang mengatur. Begitupun dalam kehidupan manusia. Dalam setiap kegiatan manusia sehari-hari, pasti ada aturan atau norma yang membatasi. Apa fungsi aturan tersebut? Ada yang tahu? Untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan anak-anak perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli filsafat, Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia selalu membutuhkan orang lain. Manusia juga memiliki peran sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan dan kepentingan masing-masing. Artinya, akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat. Nah, agar perbedaan dan kepentingan itu tidak berbenturan dan menjadi masalah dalam masyarakat, maka diperlukan aturan atau norma. Nah, jadi pertanyaan tadi sudah bisa terjawab kan? Artinya, fungsi dari sebuah aturan atau norma adalah untuk mengatur agar perbedaan dan kepentingan itu tidak berbenturan dan menjadi masalah dalam masyarakat. Masih bingung? Kalau masih bingung, kita lanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya, norma mengandung konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, norma mengandung konsep sebagai aturan. Artinya, norma dijadikan aturan di dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan dan perselisihan antar individu yang ada di dalam masyarakat.
seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua, norma mengandung konsep sebagai petunjuk, larangan, dan juga sanksi. Artinya apa? Artinya, norma dijadikan pedoman bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah ditentukan dalam sebuah masyarakat. Dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan norma yang dilanggarnya. Yang ketiga, norma mengandung konsep sebagai ketertiban dalam masyarakat. Artinya apa? Artinya, norma dijadikan sarana agar cipta ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, norma bisa diartikan sebagai kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman tingkah laku bagi para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Dan yang terakhir, norma bisa diartikan sebagai sebuah tata aturan atau peraturan yang berisi perintah dan juga larangan. Selanjutnya, macam-macam norma. Secara umum, norma dibagi menjadi dua macam, yaitu macam-macam norma dilihat dari sumbernya, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang kedua, yaitu macam-macam norma dilihat dari sanksinya, antara lain norma yang memiliki sanksi yang tegas, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Yang kedua, norma yang memiliki sanksi yang tidak tegas, yaitu norma agama. Agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, berupa ajaran agama, contoh Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang mematuhi norma agama akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Dikarenakan sanksinya yang berupa pahala dan dosa yang belum tampak pada saat ini dan belum bisa dirasakan pada saat di dunia dan baru bisa dirasakan pada saat di akhirat nanti, maka masih banyak orang yang melanggar norma agama. Contoh, masih banyak yang meninggalkan sholat wajib, masih banyak yang tidak berpuasa Ramadan, dan masih banyak contoh lagi yang lain. Padahal, norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk ke arah yang benar bagi umat manusia. Berikut ini adalah contoh norma agama. Sholat dan mengaji atau ibadah lainnya merupakan contoh penerapan norma agama bagi umat Islam. Bagi yang mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan bagi yang melanggarnya atau yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa.
Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia tersebut dan bersifat universal. Sebenarnya, norma kesusilaan sudah ada dalam diri seseorang sejak ia dilahirkan. Pada dasarnya, suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Sanksi bagi orang yang melanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan gelisah, cemas, merasa bersalah, dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh norma kesusilaan sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh norma kesusilaan. Yang pertama, membuang air kecil di sembarang tempat, berperlukan atau bermesraan di tempat umum merupakan contoh pelanggaran norma kesusilaan. Seperti penjelasan sebelumnya, bagi yang melanggar norma kesusilaan ini, maka dia akan merasakan perasaan gelisah, perasaan cemas, dan merasa bersalah. Lalu yang kedua, berlaku jujur, suka berbuat baik, atau membantu orang lain, tidak membunuh, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain merupakan contoh penerapan norma kesusilaan. Bapak harap anak-anak sekalian lebih cenderung kepada berlaku jujur, suka berbuat baik, atau membantu orang lain, dan tidak bertindak sewenang-wenang ya. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat dan bersumber dari tata pergaulan, adat istiadat, atau kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi, yaitu dicela, dicemooh, atau dikucilkan oleh warga masyarakat. Dan perlu anak-anak ingat bahwa norma kesopanan adalah ciri khas dari bangsa Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang atau leluhur bangsa Indonesia sejak dahulu. Berikut ini adalah contoh norma kesopanan. Gambar pertama, mencium tangan atau salim kepada guru di sekolah merupakan contoh penerapan norma kesopanan. Dan Bapak yakin anak-anak sekalian sudah melakukannya, bukan? Lalu gambar yang kedua, mengangkat kaki sehingga mengganggu orang lain, apalagi orang itu lebih tua dari kita, merupakan contoh pelanggaran norma kesopanan. Jangan dilakukan ya. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara atau oleh lembaga resmi kekuasaan negara. Norma hukum isinya mengikat setiap orang. Artinya, norma hukum berlaku bagi semua warga negara tanpa pandang bulu, baik dia seorang pejabat maupun rakyat biasa. Dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Maksudnya adalah, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus patuh terhadap hukum yang telah dibuat oleh negara. Keistimewaan norma hukum dibandingkan dengan norma lainnya terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksi yang bersifat tegas berupa ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, maupun denda. Berikut ini adalah contoh norma hukum.
Hampir setiap hari, di media massa maupun di media televisi, kita melihat pelanggaran norma hukum. Misalnya, berita tentang pencurian ataupun pelanggaran lalu lintas. Bagi yang melanggar norma hukum, akan mendapatkan sanksi yang tegas berupa penjara ataupun denda yang diputuskan dalam sebuah pengadilan. Baiklah anak-anak sekalian, dari penjelasan Bapak tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya keberadaan norma dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bernegara, diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Perlu anak-anak sekalian garis bawahi bahwa hukum telah menjadi identitas atau ciri khas dari negara Indonesia, dan ini telah ditegaskan di dalam konstitusi negara kita, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kalau penyampaian Bapak yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.